Selamat pagi guys. Pagi, semangat pagi. Oke guys, kami dari PKN akan melakukan skill site Baru bidang. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita akan siapkan alat-alat untuk balut bidet. Yang pertama kita siapkan bidet, di mana bidet ini kita siapkan bidet kaku atau rigid. Ada tiga, yang panjang dua, yang pendek satu. Kemudian kita siapkan elastis perban, yang panjang dan yang pendek. Kita siapkan kasa untuk melakukan balut tekan pada saat perdarahan. Kita siapkan juga kalau terjadi kasus fraktur clavicula, ada yang namanya ini ransel perban ya, atau kita gunakan figure of age yang seperti ini. Dan untuk kasus-kasus dengan patah tulang atau dislokasi pada ekstremitas atas atau tangan, kita siapkan nih namanya arm sling. Nah, berikutnya kita siapkan kalau dibutuhkan ada mitela. Dan satu lagi kita siapkan untuk alat elevasi pada saat selesai melakukan pembidaian. Nah, penanganan pertama untuk kasus open fraktur femur sepertiga medial dextra ini, yang pertama perdarahannya. Nah, untuk perdarahan kita siapkan tindakan dengan balut tekan. Gunakan kasa yang lebar, tempatkan di area yang mengalami perdarahan, kemudian siapkan untuk melakukan penekanan dengan tumit telapak tangan seperti ini. Kita lakukan 5-10 menit. Setelah 5 menit kita coba evaluasi apakah perdarahannya masih berlangsung atau tidak, dengan cara semua kasa diangkat kecuali kasa yang paling bawah. Kita lihat apakah pendarahan masih berlangsung atau tidak. Nah, apabila terdapat perdarahan ini, darah sudah merembes di sini dan sudah berhenti rembesannya, maka kita lakukan penekanan dan siap untuk dilakukan balutan. Tapi jangan sekali-kali melakukan balut tekan dengan cara melihat perdarahannya dengan dibuka seperti ini. Ini akan membuat masalah tambahan. Kenapa? Karena bekuan darah yang sudah terbentuk akan lepas kembali seiring kasanya dilepas seperti ini. Ini akan membuat perdarahan berlanjut ya. Jadi jangan sekali-kali membuka, menengok untuk evaluasi itu berdarah atau tidaknya dengan mengangkat kasa semua, tapi cukup melihat di kasa yang paling bawah apakah rembesannya sudah berkurang atau rembesannya masih terus berlanjut. Bila rembesannya berkurang artinya pendarahannya berhenti, bila rembesannya semakin bertambah artinya pendarahannya masih berlanjut, berarti kita lakukan balut tekan kembali ya. Nah, selanjutnya bila rembesannya sudah berkurang, kita lanjutkan untuk membalut. Nah, sebelum membalut, lanjutkan dulu untuk melakukan cek PMS. Kenapa? Karena di sini perdarahan terjadi, artinya pembuluh darahnya rusak. Kita khawatir sirkulasi ke bagian distal, artinya bagian ekstremitas di ujung-ujung itu apakah masih ada atau tidak, dengan melakukan cek PMS. Silakan cek pulsasinya dengan meraba arteri dorsalis perdis. Kita raba, rasakan, kalau masih ada denyutan artinya pulsasi masih positif, itu yang normal. Yang kedua, motorik. Apabila pasiennya sadar, pasien diminta untuk menggerak-gerakkan ujung-ujung kakinya. Pak, silahkan gerakkan ujung kakinya. Apabila mampu bergerak artinya motorik masih positif. Yang ketiga, sensorik. Silahkan untuk sensorik dilakukan. Nah, untuk sensori kita siapkan untuk apa? Di sini apakah masih ada rasa tidak, untuk memastikan apakah saraf-sarafnya masih berfungsi atau tidak. Kalau pasiennya sadar dan mengatakan masih teraba, itu artinya masih terasa, artinya PMS positif. Tapi apabila pada saat pasien ditemukannya sudah tidak sadar, untuk pulsasi bisa kita dapatkan datanya, untuk motorik dan sensorik tidak bisa kita nilai. Artinya motorik sensorik ini kan data subjektif pasien, kita cukup mendapatkan data pulsasi saja. Nah, setelah itu kita siapkan teman-teman kalau PMS-nya masih bagus ataupun PMS-nya misalnya negatif. Kalau negatif, teman-teman segera melakukan lapor ke dokter DPJP untuk memastikan bahwa penting dilakukan informed consent terkait dengan PMS negatif ini, menandakan sudah ada sirkulasi yang negatif, kemungkinan ada nekrosis atau kematian jaringan. Perlu dilakukan informed consent terhadap pasien dan keluarganya.
Nah, bila PMS-nya positif, kita siapkan untuk melakukan balutan. Teman-teman, silakan membantu untuk mengangkat dengan melakukan reduksi. Silakan reduksi. Yang satu lagi mengangkat, ya, kita siapkan untuk membalut. Membalut ini teman-teman siapkan dengan cara balutannya ada di atas, ya, supaya memudahkan kita saat pengerjaan. Ya, batu di atas, kita putar, lakukan penguncian dulu, sekitar 2 putaran dulu untuk di bagian tengah. Selanjutnya kita ke bagian samping kanan dan samping kiri. Selanjutnya kita siapkan untuk melakukan bagian tengah dibalut. Ini sebagai kekuatan atau tenaga dalam melakukan penekanan kalau ada perdarahan masih berlangsung, teman-teman. Nah, selesai membalut, jangan lupa selalu cek PMS kembali. Cek pulsasinya. Oke, nah pulsasi masih ada. Kalau pulsasinya negatif, kemungkinan balutan yang kita lakukan ini terlalu kencang. Artinya kita siap melakukan balutannya dibuka kembali untuk dilonggarkan. Tapi kalau positif ini sudah bagus, motorik kembali pasien untuk diminta menggerakkan ujung-ujung kakinya, kalau mampu bergerak artinya motorik positif dan sensorik sama, dirasakan ya dicek. Nah, sensorik dia merasakan nggak? Kalau pasien merasakan artinya sensorik positif, berarti PMS positif. Cek PMS ini tidak hanya 1 kali, cek PMS setiap jam. Silakan, kita akan lanjut untuk melakukan pembidaian. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembidaian. Pembidaian yang akan digunakan ada bidai kaku yang saya siapkan ini. Bidai kaku di mana ada 2 yang panjang dan 1 kayu yang pendek. Pendek, ya. Kemudian kita siapkan balutannya digunakan elastik perban 2 panjang. Silakan dilihat 2 panjang dan 1 yang pendek. Oke, di sini teman-teman kita akan menyiapkan bagaimana melakukan penanganan pembidaian. Pembidaian ini adalah prinsipnya yang pertama selalu melakukan cek PMS sebelum bidai. Yang kedua sesudah pembidaian selalu cek PMS. Yang ketiga bidai harus melewati 2 sendi utama karena di sini ada fraktur femur. Jadi sendi yang dilewati adalah sendi patella dengan sendi pelvis. Berarti bidainya harus panjang melewati pelvis dan melewati patella. Kenapa? Karena tujuan bidai supaya tulang yang patah atau fraktur di area femur ini tidak ada pergerakan atau imobilisasi. Jadi tujuan bidai seperti itu. Yang kedua, tujuan bidai ini harus sesuai dengan anatominya. Maka kita akan siapkan yang ideal gunakan 3 bidai. Kalau kita punya 2, bidai tempatkan di bagian kiri dan kanan atau di bagian bawah 1, di bagian samping kanannya 1, samping luar. Kalau punya 1, bidai ditempatkan di bawah saja. Nggak punya bidai, jadikan kakinya sebagai bidai. Jadi 2 kaki disatukan, ya. Nah, karena kita punya alatnya, kita akan siapkan membidai dengan yang ideal, ya. Silahkan siapkan bidai untuk bagian bawah, tempatkan yang panjang. Kenapa yang panjang? Karena harus melewati pelvis. Oke, lanjut, angkat pelvisnya. Besi pelvis diangkat. Oke, masukkan bidai melewati pelvis, teman-teman lihat. Yuk, tempatkan, turunkan dulu, turunkan. Nah, bidai harus melewati pelvis, ya. Yang tidak terlalu panjang. Nah, melewati pelvis seperti ini, ya. Yang kedua, bidai bagian luar kita siapkan juga sama, melewati bagian patella, sendi patella dan pelvis seperti ini, ya. Siapkan. Yang satu lagi bagian tengah pendek, ya, sini. Nah, seperti ini posisinya. Nah, siapkan untuk melakukan pembidaian. Pembidaian tidak bisa sendiri, ini harus ada tim. Timnya bisa berdua, bertiga atau berempat. Tapi yang ideal itu berempat. Kenapa berempat? 1 orang yang melakukan mereduksi, angkat, lakukan reduksi. Oke, 1 orang melakukan, maaf ini agak keluar, diangkat dulu. Nah, ya, 1 orang memegang. Ya, 2 karena pasannya panjang kakinya, 2. 1 orang melakukan balutan. Balutannya kita siapkan seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya alatnya banyak, boleh dari bawah. Mulai membalut dari bawah seperti tadi, sama prinsipnya, gulungannya ada di atas supaya memudahkan. Pertama kita kunci dulu. Sudah kita kunci, kita lanjutkan untuk memutar, jangan terlalu rapat. Ya, pertama supaya ada sirkulasi. Yang kedua, kita juga di sini tidak boleh terlalu ketat. Tujuannya supaya tidak
buat penekanan pada pembuluh darah dan saraf. Ya, ini nanti masih kurang, kita lanjutkan untuk yang kedua. Kita buat putaran dulu, diuji karena ini sambungan. Oke, lanjut. Oke, diangkat bagian pelvis, turun. Angkat bagian pelvis, kita lanjut bagian pelvis. Yuk, angkat dua pelvisnya, diangkat pelvis, panggul. Oke. Seperti ini teman-teman, tuh. Kita lanjut. Kenapa sampai pelvis? Karena ini harus melewati pelvis karena diduga pasien ini mengalami. Angkat lagi. Nah, seperti ini. Ya, tahan dulu. Pakai lagi yang kecil ini. Angkat. Nah, ini kita siapkan seperti ini. Karena lumayan teman-teman kalau pasien dengan fraktur femur ini luar biasa ya, pasien di bidainya sampai pelvis, jadi luar biasa, kita perlu ada tim. Siapkan ya. Nah, selesai bidai, bagian yang trauma tadi kita lakukan elevasi. Ya. Kemudian kembali cek PMS. Pulsasi, motor sensorik. Pulsasi ada, motorik, coba Pak gerak-gerakan, masih mampu bergerak jari-jarinya, kemudian dirasakan. Adakah sensoriknya, saraf-sarafnya masih berfungsi, masih ada, PMS masih positif. PMS ini dilakukan setiap jam, tapi apabila pasiennya sadar, ini menjadi hal yang sangat memudahkan kita teman-teman. Terutama pada saat pasien sadar, kita bisa memberikan edukasi tanda-tanda awal compartment syndrome. Pak, apabila setelah saya selesai melakukan pembidaian, Bapak merasakan di ujung-ujung kaki yang mengalami patah tulang tadi, ada nyeri dan kesemutan, segera lapor. Itu adalah tanda awal compartment syndrome, nyeri dan parestesi. Dan itu, terima kasih teman-teman. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video kami. Keren dan luar biasa. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi.